Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemerhati konten saya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, tak kurang suatu apapun, dan dimudahkan dalam beraktivitas. Yang pertama-tama juga saya minta izin tolong dibantu untuk like, subscribe, dan share supaya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten berikutnya. Baik, mari kita mulai konten yang mau saya paparkan hari ini adalah buku kas kecil. Buku kas kecil itu dibuat karena akan mempermudah melakukan pencatatan, melakukan transaksi di dalam perusahaan. Kenapa buku kas kecil itu dibentuk? Semakin besar perusahaan, maka semakin padat kegiatan transaksinya. Nah, transaksi itu tidak serta-merta semuanya melalui perbankan. Kalau seandainya pengeluaran skala kecil, itu kan agak ribet kalau setiap saat harus ke bank. Misalnya membeli perangko, membeli materai, membeli bermacam-macam transaksi ini, kalau setiap hari, setiap tanggal harus ke bank mengambil uang, itu kan menghambat waktu, menghambat transaksi, menghambat kegiatan. Maka dibentuklah kas kecil. Jadi kas kecil itu untuk melakukan transaksi pembelian yang skalanya skala kecil. Nah, berarti ada kas besar. Nah, kas besar itu namanya kas bank. Kas bank itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya transaksi mempunyai nominal lebih tinggi, lebih besar. Seperti membayar gaji karyawan, membayar utang, membeli barang dagangan, atau mungkin juga nanti menerima pembayaran piutang. Semuanya bisa dilakukan dengan jasa perbankan. Nah, dari sinilah nanti dari pihak bank akan menerbitkan rekening koran. Rekening koran itu sebagai evaluasi peredaran uang yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal, ya. Bisa debitur, bisa kreditur, itu perputaran uang bisa timbul dari rekening koran. Nah, rekening koran itu nanti bisa dicocokkan dengan buku kasnya perusahaan, ya. Itu secara garis besar seperti itu. Nah, karena yang mau kita bahas masalah kas kecil, berarti ya inilah transaksi kas kecil. Nah, di sini kas kecil itu ada dua metode pencatatan, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mencatat transaksi menggunakan sistem dana tetap yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebesar segini, sebesar sekian juta setiap bulannya. Nah, mari kita coba ulas satu-satu. Nah, pada tanggal 2 April 2019 dibentuklah kas kecil dari perusahaan, dari pemegang kas besar kepada pemegang kas kecil senilai 1,7. Ya, berarti di sini kita tulis pembentukan dana kas kecil. Nah, pembentukan dana kas kecil itu senilai 1,7, berarti penerimaan kita catat 1,7. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan transaksi selama satu periode. Ini pengeluarannya dibeli materi lah. Di sini nanti kalau misalnya dibikin kolomnya itu beban iklan, beban angkut, biaya materi dan perangko. Selebihnya ini, ya, selain ini nanti dicatatnya di kolom serba-serbi ini, di serba-serbi ini. Jangan sampai nanti semua akun dicatat bikin kolom sendiri, itu nanti akan jelimet, akan ribet, ya, karena tidak semua membuat buku sendiri. Maka kita coba kelompokkan satu aja, jadi nggak semua bikin 6 akun, ya. Nah, karena ini yang kita buka adalah beban iklan, biaya angkut dan materi dan perangko, berarti kita coba dibeli materi, berarti sini ada kolom materi, ya. Materi, berarti kita catat ini materi, berarti angkanya yang kita keluarkan sebesar, karena ini 12.000, ini tolong diperhatikan juga, 12.000 itu harga jual, ya. Kalau di kantor posnya mungkin cuma 10.000, karena kita membelinya di fotokopi atau mungkin toko buku atau mungkin warung biasa, maka harganya naik menjadi 12.000. Berarti 10 lembar dikalikan 12.000, berarti 120.000. Nah, berarti pembayarannya juga 120.000.
Yang berikutnya dibayar upah kebun. Dibayar upah kebun itu apa? Berarti kita catat biaya upah atau upah tukang, ya, tukang kebun. Karena sini nggak ada nama upah tukang kebun, maka kita catatnya di kolom serba-serbi, ya, berapa kan gitu ya. Di situ dikatakan bahwa 160.000, kita catat 160.000. Berarti di keterangannya adalah beban upah. Nah, karena pembayaran berarti dicatat di pembayarannya berkurang juga 160.000. Ini nomor tanggal 4 ya. Tanggal 8 dibayar telegram. Dibayar telegram ini ada nggak di sini telegram? Kalau nggak ada berarti masuk ke kolom serba-serbi. Ya, berarti di sini adalah telegram. Telegram. Karena sini nggak ada berarti masuk ke kolom serba-serbi. Telegramnya berapa? 25.000. Berarti pembayarannya juga sebesar 25.000. Nah, keterangannya adalah biaya umum serba-serbi atau mungkin biaya serba-serbi gitu aja ya. Serba-serbi. Nah, kita catat. Yang berikutnya adalah tanggal 10 dibayar perangko. Nah, sini ada perangkonya. Berarti tulisnya adalah perangko. Perangko nominalnya berapa? Nah, nominalnya di situ perangkonya adalah 10.000 kali 15 berarti 150.000. Pengeluarannya juga 150.000. Tanggal 14 dibayar transport pengantar surat, berarti transport pengantar surat. Transport pengantar surat. Nah, di sini karena nggak ada pengantar surat, berarti masuk ke serba-serbi. Berapa di sini? 50.000. Ya, kita catat 50.000. Berarti nama akunnya keterangan juga biaya serba-serbi. Pembayarannya juga sebesar 50.000. Tanggal 16. Tanggal 16 ini dibayar langganan surat kabar. Nah, surat kabar itu ada nggak? Surat kabar. Cari coba ada nggak surat kabar? Kalau nggak ada, berarti sini kan nggak ada surat kabar nih. Berarti masuk ke serba-serbi sini. Berapa? 60.000. Nah, di sini juga 60.000. Keterangannya adalah langganan surat kabar. Nah, di sini biaya serba-serbi. Pak, kalau ini saya bikin sendiri serba-serbi apa namanya surat kabar boleh nggak? Boleh saja, cuman semakin banyak semakin bingung nggak teman-teman catatnya ya. Tanggal 17 dibeli tunai materai 12.000, 12 lembar, 20 lembar, berarti materai ya. Nah, sini materai ada materai kan? Materai. Tadi di sini tulis. Nah, di situ kan 12 kali 20 berarti 240. Maka di pembayarannya juga 240. Tanggal 20 dibayar transport pesuruh. Transport pesuruh berarti kita tulis transport pesuruh. Nah, di sini berarti di kolom apa? Di kolom serba-serbi. Nah, di sini karena 10 hari kali 50 berarti kan 500. Tulis 500.000, kita pindahkan serba-serbinya. Nah, terus di pengeluarannya, pembayarannya juga 500.000. Yang tanggal 25
tanggal 25 dibayar biaya angkut. Berarti apa? Biaya angkut barang. Nah, biaya angkut barang karena sini dibuka nama akunnya, berarti masuk ke sini. Berapa di sini? Biaya angkut barangnya 100.000, tanggal 100.000, berarti masuk ke pembayaran 100.000. Tanggal 28 dibayar iklan. Nah, iklan ini berarti apa dicatatnya? Biaya di majalah ya. Iklan di majalah, berarti iklan di majalah. Nah, iklan kan masuk ada nih di kolomnya, berarti masuknya adalah karena sini 150.000, kalian catat 150.000, pembayarannya juga 150.000. Nah, ini berarti sudah kita catat semua, lalu kita jumlahkan angka yang di sini, kita jumlahkan semua. Nah, ini udah jumlahnya masing-masing udah berjumlah, bersaldo. Nah, ini totalnya berapa? Ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini ya, atau ini hasilnya ini. Jadi saya ulang, ini tambah ini tambah ini tambah ini, ketemunya ini, atau ini dijumlahkan kayak ketemunya ini, kan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah karena kamu ini punya saldonya itu 1.700.000 ya, saldonya 1.700.000. Ini angka ini ada yang salah nih, 500 nih. Tadi 500.000 yang 10.000 ini tanggal 20 ini bukan 50.000 ya, tapi 500.000 nih. 50.000 tadi tanggal 20, ini 500.000 ya. Ya, ini bukan 50 tapi 500, karena 50.000 dikali 10 hari ya. Nah, maka total pembayarannya sebesar 1.555.000. Nah, sekarang berapa sisanya kan gitu. Nah, sisanya itu berarti kan harus kan mencari. Kita diberikan dana kas kecil kan 1,7, sedangkan pemakaiannya kan 1.555.000. Maka saldonya berapa? Ya ini saldonya tinggal 145.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan lagi, 1,5 tambah dengan 1,45, ini juga dipindahkan. Nah, supaya ini ketahuan jumlah, nanti di garis 2 supaya jelas. Nah, sekarang karena masih punya saldonya 145, ya berarti ini kita pindahkan saja 145. Kurangnya berapa kalau mau diisi lagi kan gitu ya. Ya, ini saldo ya, kita pindahkan. Nah, berarti pemegang dana kas besar akan mencairkan lagi pengisian. Nah, di sini pengisian dana kas kecil pengisian dana kecil dengan cek kita anggap itu nomornya berapa sini, B ya, B31125. Ini kita besar ini. Ya, pengisian dana kas kecilnya dengan ceknya berarti tinggal kita kurangin saja 1,7 dikurangi 145.000, berarti nanti pemegang dana kas besar dari dana kas besar ini akan mencairkan lagi sebesar 1.555.000. Tapi perlu diingat, pengucuran dana lagi sebesar 1.555 ini tidak serta-merta langsung dicairkan selama
selama pemegang dana kas kecil ini mengeluarkan uang sebesar 1.555 ini harus melampirkan bukti pengeluaran dengan bukti apa? Bisa kwitansi, bisa nota, bisa apapun yang selama belanja itu ada bukti transaksinya. Kalau bisa membuktikan seluruh transaksi ini bisa membuktikan dengan bon-bon atau kwitansi senilai 1.555.000 itu nanti dari bendahara kas diminta data itu akan dicairkan kembali dengan cek senilai 1.555.000 rupiah ya. Jadi gunanya, jadi buku kas bank ini adalah mengeluarkan satu kali tapi kegunaannya berbagai transaksi. Nah, kalau kas kecil ini digunakan juga berbagai transaksi tetapi skalanya skala kecil. Kalau ini memberi materi 120.000 harus ke bank. Bila kalau banknya dekat, kalau banknya di jauh dari kota, nah, harga materi sama gojeknya lebih mahal gojeknya, belum makannya, ya. Nah ini kan harus diperhitungkan secara ekonomisnya. Kan perusahaan kan lebih teliti dalam hal mengelola manajemen keuangan ya. Ini buku kas kecil, sistem dana tetap ya. Jadi pokoknya ditentukan satu bulannya 1,7. Loh Pak, kalau misalnya satu bulan cuma habis 100.000 dipakainya, ya berarti dikucurkan lagi sebesar 1.600.000 dan seterusnya. Pak, kalau seandainya satu bulan ternyata uangnya habis 1,7, ya dikucurkan lagi sebesar 1,7. Terus begitu. Kenapa? Karena udah dipatok nilainya adalah 1.700.000. Ini tolong diingat-ingat ya ini ya. Ya. Kenapa? Karena kas bank itu ya tadi saya bilang untuk pembelian, pembayaran skala besar, nanti perusahaan akan mendapatkan rekening koran ya. Nah ini, tetapi kalau misalnya perusahaan warung kecil itu belum menggunakan buku besar ini ya, buku besarnya belum digunakan, jadi lebih karena belum menggunakan jasa perbankan ya. Nah barangkali itu aja yang perlu diperhatikan. Sebenarnya mudah, tetapi kalau nggak teliti nanti takutnya salah mencatat ya. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.